Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Isu tentang toxic leadership ramai dibahas pada masa kini karena gaya kepemimpinan seperti ini sangat mengganggu dan merusak tatanan keharmonisan baik dalam sebuah perusahaan, gereja, dan keluarga. Namun ternyata isu toxic leadership ini sudah lama ada, dan setidaknya hal ini dapat kita temui dalam suatu peristiwa yang dicatat dalam surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Seperti apa ceritanya? Mari kita kaji bersama. Saudara, pada saat kita membaca surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14, memberi kita gambaran sekilas tentang situasi yang terjadi di gereja lokal pada abad pertama. Surat tersebut ditulis oleh Rasul Yohanes yang saat itu menjabat sebagai penatua kepada sahabatnya Gaius. Di dalamnya ia menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi di gereja lokal. Sumber permasalahan ini berasal dari satu orang, yaitu Diotrephes. Akibat tindakannya, ia menimbulkan kesengsaraan bagi para musafir, dan yang lainnya adalah anggota jemaat setempat. Rasul Yohanes berkata bahwa Diotrephes bermasalah dalam hal karakter dan kerohaniannya, bahwa ia ingin menjadi orang paling terkemuka. Kisah ini menjadi lebih tragis sebab Diotrephes tampaknya adalah seorang pemimpin dalam gereja. Saat itu Rasul Yohanes meminta gereja di mana Diotrephes sebagai salah satu pemimpinnya untuk menyediakan keramah tamahan, yaitu makanan dan penginapan bagi para musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh untuk melayani pekerjaan Tuhan. Namun Diotrephes menolak memberikannya. Tidak hanya menolak, dia juga melarang orang-orang di gereja menyambut para musafir. Seolah belum cukup sikap buruknya, ia juga mengusir anggota gereja yang ingin membantu para musafir tersebut. Dia menentang semua orang. Selain hal-hal tersebut, dia juga menjelek-jelekan Rasul Yohanes dan orang-orang lain yang berhubungan dengannya. Saudara, saat kita melihat dan mempertimbangkan perilaku Diotrephes, maka ada dua istilah kontemporer yang cocok disematkan padanya, yaitu kasar dan toksik. Perilakunya tidak bermanfaat bagi gereja, bahkan melemahkan jemaat, juga tidak mencerminkan perilaku seperti Kristus. Diotrephes bersikap arogan, merasa dirinya lah yang menentukan hukum, dan tampaknya menunjukkan kekuasaan penuh atas gerejanya. Sebagai pemimpin, ia tidak menunjukkan sikap sebagai pelayan Kristus. Yesus berkata bahwa para pemimpin Kristen harus mempunyai ciri kasih yang dikatakan dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, dan sikap melayani dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Prinsip Alkitab lainnya yang dilanggar Diotrephes adalah prinsip keramah tamahan. Jika Diotrephes akrab dengan ajaran Yesus, ia harusnya tahu bahwa Yesus mengharuskan para pengikutnya untuk memenuhi kebutuhan fisik sesamanya, yang tercatat dalam Matius 25 dan juga Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Selain itu, jika kriteria penatua atau penilik yang ditetapkan Rasul Paulus dalam surat pastoralnya yang tercatat dalam 1 Timotius ayat 3-2 diketahui, maka Diotrephes akan mengetahui bahwa keramah tamahan disebutkan secara khusus sebagai syarat bagi penatua. Saudara,
Sebagai pemimpin Kristen adalah tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa perilaku kepemimpinan Diotrephes tidak terjadi dalam kepemimpinan kita. Dan dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita perlu memperhatikan dan juga memastikan sikap kita untuk tidak jatuh dalam ambisi akan kekuasaan. Tidak hanya memperhatikan hak kita, namun perhatikan juga hak orang lain. Kita perlu terus melakukan koreksi diri setiap hari. Yang kedua, kita perlu melakukan semua yang kita bisa untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di gereja atau pemimpin lainnya yang berada pada tingkat arogansi dan kendali seperti yang ditunjukkan Diotrephes. Pemberian persembahan, karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, atau lamanya seseorang di gereja tidak boleh membiarkan mereka ingin menjadi paling terkemuka dan berkuasa. Gaya kepemimpinan Diotrephes adalah gaya kepemimpinan toksik, dan itu bukanlah gaya kepemimpinan yang Yesus ajarkan. Kerendahan hati, keramah tamahan, dan kasih merupakan gaya setiap pemimpin Kristen. Itu yang diharapkan Kristus untuk kita jalankan. Tuhan memberkati kita semua.